Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan membahas tentang analisa keuangan secara dasar masih di program Excel. Yang pertama kita akan coba bahas tentang matematika di Excel. Jadi di Excel ini bisa mengerjakan sejumlah perintah-perintah dasar atau rumus-rumus dasar dalam matematika. Di sini ada beberapa keterangan, ada sama dengan, kalau mau nulis sama dengan di Excel, tulis sama dengan seperti biasa, tambah, tambah, kurang. Kalau bagi, itu menggunakan tanda garis miring seperti ini ya. Kemudian kalau kali, itu tanda bintang, pangkat itu tandanya seperti ini, dalam kurung seperti biasa ya, buka kurung dan tutup kurung. Nah, untuk melakukan perhitungan matematika di Excel, caranya cukup mudah. Anda bisa klik di bagian mana saja, kemudian sama dengan, jadi sama dengannya terlebih dahulu ya. Sama dengan, kemudian misalkan 1 ditambah 1, Anda pencet enter, hasilnya langsung keluar menjadi 2 ya. Dan seterusnya ya, bisa misalkan kali ya. 5 dikali, ingat kali itu pakai tanda bintang seperti ini ya, kali 10 sama dengan 50. Ya, dan seterusnya ya. Begitu juga dengan tanda kurung, misalkan buka kurung 1 dikali 5 tutup kurung kemudian ditambah dengan 2, misalkan seperti itu ya. Jadi nanti yang dikali 1 kali 5 ini di dalam kurungnya dikerjakan terlebih dahulu ya oleh rumusnya ini. Enter, keluar hasilnya ya. Mudah seperti itu ya. Nah, prinsip dasar seperti ini kita bisa terapkan di dalam manajemen keuangan. Kita coba lihat ya. Misalkan di sini ada tahun 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya, ini tahunnya ya. Nah, ada yang menarik di Excel ya, kalau kalian misalkan kita coba ini ya. Kalian baru tulis 1 dan 2, untuk menulis selanjutnya ini kalian nggak perlu capek-capek, cukup ini di blok, kemudian di pojok kanan bawah sini tinggal diklik 2 kali. Nah, langsung keisi semua ya. Jadi kalau Anda mau mengisi nomor sampai ribuan bahkan, itu cukup diklik 2 kali langsung keisi semua ya. Kemudian di sini pendapatan, ini kita coba-coba saja ya, ada pendapatan 100 dan seterusnya. Kemudian di sini ada biaya, kita mau coba hitung berapa sih labanya. Laba itu kan, ini coba kita hapus sebentar ya. Laba itu kan rumusnya adalah pendapatan dikurangin biaya ya. Kita tulis saja sama dengan 100 dikurangi 50 sama dengan berarti labanya 50 ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua kalian bisa gunakan sama dengan diklik di bagian sininya di pendapatannya ini. Kemudian dikurangi, diklik di biayanya. Enter, sudah keluar ya, sama saja. Hasilnya seperti yang tadi. Nah, ini juga kalian bisa yang ke bawah sini, kalian nggak perlu capek-capek nulis rumusnya ulang kembali ya. Cukup yang di sini, ingat pojok kanan bawah ini diklik saja 2 kali. Nah, langsung ya. Ini rumusnya sama dengan yang tadi. Di sini ya, 50 dikurangi 30 sama dengan 20. Oke, ini kita coba hapus dulu sebentar ya. Itu dia ya, jadi mudah banget kalau di Excel nih ya. Bayangkan kalau Anda mengerjakan data yang ribuan, tinggal diklik 2 kali, itu langsung ke hitung semuanya ya. Ada banyak sekali waktu yang Anda bisa hemat dengan menggunakan Excel ini ya. Nah, kemudian sekarang laba yang selama 7 tahun ini kita mau totalin. Gimana caranya? Yang pertama bisa manual, tambah ini, kemudian ditambah ini dan seterusnya gitu bisa ya. Ini kan baru 3 tahun tadi kita tambahkan ya, tapi itu memakan waktu yang lama ya. Cara yang cepat yang kalian bisa gunakan adalah klik di sini, ada auto sum. Sum ini summarize ya, merangkum semuanya, mentotal semuanya. Tinggal diklik sekali, enter, sudah. Dia akan menjumlahkan yang laba selama 7 tahun ini. Tuh ya, nah ini dia. Ini kalau mau lihat formula atau rumusnya tuh bisa di sini. Oke, kalau kalian mau coba manual juga bisa ya, misalkan sama dengan tulis sum,
kemudian buka kurung. Yang di sini kalian blok saja. Nah, berarti kita mau menjumlahkan yang ini semua. Tutup kurung, kemudian enter, udah keluar hasilnya ya. Nah, bisa juga kita menggunakan misalkan ya, total laba selama 7 tahun adalah, di sini kan masih kosong ya. Kita mau ngambil nilai yang ada di total sini. Itu gampang caranya, sama dengan udah kita klik yang di sini. Enter, ya keluar hasilnya. Ya, itu dia matematika dasar di Excel. Nah, matematika dasar ini kita bisa gunakan di dalam manajemen keuangan. Kita coba lihat ya. Yang pertama, tadi pemateri sudah menyampaikan tentang ada nilai waktu terhadap uang ya. Nilai waktu terhadap uang itu bahwa uang yang ada sekarang, umpama 1 juta sekarang, 5 tahun kemudian tuh mungkin nilainya masih 1 juta ya, tetapi ketika kita belanjakan, itu pasti kurang nilainya dengan 1 juta tadi. Maksudnya gini, kalau dulu misalkan beli nasi tahun 90-an itu Bapak ingat, nasi itu cuma 500 rupiah. Tapi di tahun sekarang 2020 nasi 5.000 saja ya, kalau dapatnya paling 10.000 harganya. Jadi uang yang 500 rupiah zaman dulu bisa beli nasi, tapi di zaman sekarang boro-boro beli nasi ya, permen aja paling cuma dapat 1. Nah, itu yang disebut dengan nilai waktu terhadap uang. Nilai uangnya boleh jadi sama-sama 500, tetapi ketika beberapa tahun kemudian nilainya semakin berkurang. Nah, oleh sebab itu uang itu sebaiknya diinvestasikan, karena kalau diinvestasikan nanti ada bunganya. Bunganya inilah yang membuat nilai uang tersebut nanti semakin meningkat, atau dalam bahasa keuangannya disebut dengan future value ya, simulasi tabungan masa depan. Jadi misalkan gini ya, jika kita menabung di bank dan mendapatkan bunga, berapa jumlah akhir tabungan kita nanti? Misalkan bunganya 5% ya, ini kita bisa tahu dari masing-masing perbankan ya. Kita bisa lihat berapa bunga yang mereka tawarkan ketika kita mau menabung di sana. Ini katakanlah 5% bunganya. Kemudian jangka waktunya ini per tahun ya, bunganya per tahun juga. Jangka waktunya 3 tahun. Kemudian kita setor 1 juta rupiah. Ini 1 juta rupiah saya tabung 3 tahun. 3 tahun saya tabung sekarang, saya biarkan selama 3 tahun. Per tahun bunganya ada 5%. Kemudian nanti di akhir tahun ketiga itu duit saya yang awalnya 1 juta itu bisa jadi berapa? Nah, bisa jadi berapa itulah menggunakan yang namanya rumus future value ya, atau FV. Kalau kalian lihat di buku itu ada rumusnya, dan itu perhitungannya secara manual ya, yang mana itu memakan waktu yang lama banget ya. Karena kalau kalian ingin menghitung 3 tahun, kalian harus hitung yang tahun pertama dulu, nanti ditambahkan ke tahun kedua, ke tahun ketiga, dan seterusnya. Itu kalau 3 tahun. Kalau 100 tahun, nah tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu memakan waktu yang sangat lama banget ya. Nah, Excel memberikan cara yang lebih mudah untuk menghitung hal tersebut ya. Dia bisa menggunakan yang namanya rumus F sama V seperti ini ya. Itu nanti langsung keluar hasilnya seperti ini. Jadi kalau bunganya 5%, jangka waktu 3 tahun, setoran 1 juta, maka 3 tahun kemudian duitnya akan 1.157.000. Dia dapat keuntungan sekitar 157.000. Nah, angka-angka yang di sini kalian bisa ubah-ubah sesuka hati kalian. Umpama bunganya 3%, silahkan. Nominal di bawahnya, jumlah tabungannya langsung berubah, keuntungannya juga berubah. Jangka waktunya bisa kalian ubah, 5 tahun otomatis berubah. Ya, ini bisa menghemat waktu kerja kalian. 100 tahun kita kasih, bisa juga langsung jadi segini. Atau setorannya kita rubah menjadi 1.500.000 bisa, atau 15 juta bisa, terserah apa saja ya, langsung terhitung semua. Cara ini jauh lebih praktis daripada kalian harus menghitung manual. Nah, mengapa Bapak mengajarkan cara ini kepada kalian? Karena di dunia kerja nanti perhitungan manual itu sudah ditinggalkan ya. Sekarang
rata-rata setiap perusahaan pasti menggunakan aplikasi Excel seperti ini ya, karena dengan Excel ini jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat pengerjaan berbagai macam perhitungan keuangan ya. Oh ya, di sini juga dapat diubah ke dalam bulan ya. Misalkan kalau ini kan per tahun ya, kalian bisa ubah menjadi per bulan. Mama kalau 2 tahun, 2 tahun itu kan satu tahunnya 12 bulan ya, tinggal dikali aja berarti. Kalian bisa ubah di sini sama dengan 2 dikali 12. Ya, itu berarti 24 bulan. Begitupun dengan bunganya. Bunganya ini kan per tahun ya, 3%. Yang 3% ini kalian bisa ubah sama dengan 3% dibagi 12 supaya ketemu per bulannya berapa. Ya, kemudian setorannya per bulan berapa dan seterusnya. Sehingga nanti bisa menyesuaikan jumlah tabungannya dan keuntungannya. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk analisis investasi ya. Jadi misalkan kalau sebuah perusahaan itu punya modal awal 100 juta, kemudian dia katakan 100 juta ya, kemudian dia bakalan berinvestasi kurang lebih selama 5 tahun, keuntungan yang diharapkan per tahun itu sekitar 10%, maka di tahun kelima nanti dia akan mendapatkan uang sebanyak 161 juta dan keuntungannya adalah 61 juta. Nah, itu jadi bisa meramal masa depan ya, memperkirakan di future value, nilai uangnya di masa depan itu akan menjadi berapa, itu bisa diramal melalui pendekatan future value ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ada yang namanya present value. Ini kebalikannya ya. Kebalikan daripada future value, yaitu simulasi jumlah setoran. Contohnya di sini, jika kita ingin membeli barang beberapa tahun mendatang dan mulai menabungnya dari sekarang, berapa banyak yang harus kita tabung? Contoh harga barangnya 20 juta, katakan kita mau beli motor ya, harganya 20 juta. Kemudian kita akan beli kurang lebih 3 tahun lagi lah. Soalnya saya sekarang masih kelas 1 SMA, mungkin nanti setelah lulus SMA 3 tahun kemudian baru saya akan beli motor untuk adik saya umpama gitu ya. Nah, kemudian berapa sih uang yang harus kita sisihkan setiap tahunnya agar cukup di akhir tahun ketiga nanti sejumlah 20 juta tersebut. Nah, rencananya uang ini bakal kita simpan di bank. Di bank kan ada bunganya tuh. Nah, dengan perhitungan bunga segala macam, berapa sih yang harus kita setorkan? Itu bisa kita hitung melalui present value ini. Oke, jadi kalau kita tadi ini ya, katakan bunganya 1% ya. Kemudian berapa sih yang harus kita setorkan ke bank? Ternyata lebih sedikit daripada 20 juta ya. Kita cukup menyetorkan sebanyak 19.400.000. Kita simpan di sana duit kita di bank. Nanti setiap tahunnya akan ada bunga, duit kita nambah dan seterusnya sehingga totalnya nanti pada akhirnya nyampe 20 juta. Gitu ya. Kemudian nih kalau kita bagi per tahun ada kurang lebih 6 juta. Kita bagi per bulan sekitar 500.000 ya. Jadi kita bisa menyisihkan uang sekitar 500 ribuan per bulan selama 3 tahun dan kita simpan di bank. Nantinya setelah nyampe 3 tahun duit itu akan menjadi 20 juta. Nah, itu ya, ini namanya present value, simulasi jumlah setoran. Dapat digunakan untuk perhitungan titik impas, balik modal atau break even point. Itu bisa juga ya. Oke, yang selanjutnya ini apa nih? Analisis kredit ya. Analisis kredit. Jika kita ingin kredit motor melalui dealer atau pinjam di koperasi, mana yang lebih murah? Oke, misalnya kita ingin kredit motor ya, antara yang ditawarkan oleh dealer atau kita pinjam dulu di koperasi. Nanti duit yang kita pinjam di koperasi itu baru kita pakai beli lunas motornya. Misalkan seperti itu ya. Mana sih yang lebih murah bagi kita? Ini contohnya ya, dealer harga motor 20 juta, di sana dia kasih uang muka 1 juta, angsuran per bulannya 490.000 selama 4 tahun. Ya. Nah, ini kita coba total 490.000 selama 4 tahun ditambah dengan uang muka. Ternyata totalnya semua adalah 24.520.000.
Memang ya kalau kita kredit itu memang lebih mahal daripada harga aslinya ya. Disinilah dia dapat keuntungan sekitar 4.500.000 ya si dealernya itu, karena kemudian kita lakukan secara kredit. Nah, kalau kita mau tahu bunganya itu berapa, di sini bisa Bapak sudah siapkan formulanya, itu langsung kelihatan bunganya berapa ya. Kemudian kalau kita pinjam di koperasi tanpa uang muka 20 juta, angsurannya 600.000 selama 3 tahun, ternyata jauh lebih murah, yaitu senilai 21.600.000 atau bunganya sekitar 0,4%. Kalau kita melihat dari sisi angsurannya saja, itu memang lebih mahal angsurannya di koperasi. Tetapi kalau kita lihat kembali, jangka waktunya dia lebih pendek, cuman 3 tahun. Sehingga membuat totalnya dia lebih murah. Nah, dalam hal ini kita lebih baik pinjam di koperasi karena lebih murah bunganya. Walaupun memang setorannya lebih mahal, tetapi perhitungan bunganya dia jauh lebih murah. Uang yang kita keluarkan jauh lebih sedikit daripada kita mengambil di dealer. Oleh sebab itu jangan mudah tergiur oleh angsuran yang murah ya. Anda harus hitung kembali total-totalnya berapa nanti. Seperti itu. Kemudian dapat juga digunakan untuk premi asuransi ya. Kurang lebih mekanismenya sama. Baik, yang selanjutnya peramalan penjualan. Nah, di sini ada prediksi nilai penjualan di masa depan. Tahun pertama, kedua, ketiga, 4, dan 5 penjualannya sekian. Nanti di tahun ke-10 berapa penjualannya? Nah, di sini kita bisa, Bapak sudah berikan rumus di sini ya. Rumus ini kalian bisa utak-atik, misalkan kalian tidak mau 10 tahun ke depan ya, tapi katakan saya mau 20 tahun ke depan Pak, kira-kira penjualannya dia berapa ya? Ya udah, ketik aja 20 di sini, enter. Nah, 20 tahun mendatang nilai penjualannya itu 7.400.000. Ini yang disebut dengan peramalan atau forecasting ya. Mereka meramal menggunakan grafik sekian berdasarkan 5 tahun belakangan ini, sehingga dia bisa memprediksi di masa depan nanti kira-kira penjualannya berapa. Ini bisa juga digunakan untuk memprediksi pengeluaran atau dan lain sebagainya ya, tidak hanya penjualan, tapi apa saja bisa diprediksi di sini beberapa tahun ke depan. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah peramalan laba. Kalau ini tadi penjualan, sekarang laba perusahaannya berdasarkan persentasenya. Kita lihat di tahun ke-1 penjualan 5 juta, HPP 2 juta. Kita lihat HPP ini sekitar 40% daripada penjualan. Kemudian laba kotor, ini penjualan dikurangi HPP, biaya 1,5 juta, biaya ini 30%, 1.500.000 dari 5 juta, sekitar 30% ya. Kita gunakan persentase di sini. Kemudian pajak 10% daripada penjualannya. Nah, kita bisa memprediksi di tahun, katakan tahun ke-10 gitu ya, berapa sih penjualannya dia gitu. Itu bisa ya. Ya, kita prediksi katakan di tahun ke-10, misalkan kita cek sebentar ya, di tahun ke-10 ternyata penjualannya dia 6.400.000. Kita coba lihat di sini 6.400.000 sebenarnya. 6.400.000. Nah, penjualannya 6.400.000, kemudian karena HPP-nya tadi sekitar 40% dari penjualannya, ini langsung muncul nilai sekian, langsung muncul semua, sehingga kita bisa prediksi di tahun ke-10 laba bersihnya adalah 1.200.000 menggunakan rumus-rumus yang tadi itu ya. Nah, ini juga dapat digunakan untuk neraca. Jadi kesimpulannya adalah Excel ini bisa sangat membantu perhitungan manajemen keuangan ya. Mulai dari meramal penjualan, meramal laba bersih, dan lain sebagainya, itu akan lebih mudah jika menggunakan Excel. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.